Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hasil diskusi dengan para pengamat politik warung kopi. Nah, itu ada timbul pertanyaan yang sangat menohok. Pertanyaannya apa? Yaitu, mungkinkah Anies Baswedan gagal nyapres? Nah, ini. Kalau menurut Cak Ompong, sangat mungkin. Kenapa? Nah, mari kita coba kembali kepada saat Anies dicapreskan oleh Surya Paloh melalui Partai Nasdem. Apa tugas utama seorang Anies Baswedan? Satu adalah untuk mencari cawapresnya sendiri. Ini saat itu ya kita mendengar, wih luar biasa ini privilege yang diberikan oleh Bang Surya Paloh kepada seorang Anies Baswedan untuk mencari cawapresnya sendiri. Alhasil hingga saat ini itu belum menemukan titik temu. Pertanyaannya kenapa? Ya, itu nanti kita akan bahas pada pokok bahasan yang berikutnya. Nah, yang kedua, bahwa dicalonkannya seorang Anies yaitu untuk meningkatkan suara keterpilihan Partai Nasdem di DPR. Artinya, Nasdem mengharapkan suara legislatif meningkat dengan dicalonkannya seorang Anies. Tapi apa daya? Nah, sampai saat ini ada begitu banyak kader Partai Nasdem yang keluar dari Partai Nasdem. Ya, jadi para kader yang ada di Indonesia bagian timur khususnya itu banyak yang keluar. Bahkan termasuk tokoh-tokoh pakar yang terakhir yang kita dengar adalah Ibu Koni. Jadi banyak yang keluar. Artinya adalah bahwa kader sendiri itu tidak setuju dengan pencapresan seorang Anies. Nah, kenapa itu? Nanti kita bahas pada video yang lain. Lalu yang ketiga, menguntungkan semua pihak. Artinya menguntungkan 3 partai yang ada di koalisi perubahan, yaitu Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Nasdem sendiri. Kalau menurut Ompong tidak mungkin. Karena apa? Karena dari sisi seorang Anies itu kita melihat personilnya. Dia bukan seorang partai, kader partai. Artinya bukan petugas partai. Ya, kalau meminjam istilah di PDIP, bukan petugas partai. Artinya tidak ada daya juang seorang Anies terhadap Nasdem untuk meningkatkan suara Partai Nasdem. Karena dia bukan petugas partai, bukan kader partai. Demikian juga daya juang Nasdem terhadap seorang Anies yaitu hanya berhenti pada pencapresan. Stop sampai di situ. Beda sekali dengan PDIP ketika memutuskan seorang Ganjar, itu semua elemen partai itu bergerak. Kalau Nasdem kan tidak. Anies jalan sendiri. Karena apa? Karena Nasdem tidak memiliki seorang Anies dan Anies tidak memiliki Nasdem. Jadi tidak ada keterikatan. Tidak ada punya kebatinan yang sama. Sehingga saling jalan sendiri-sendiri. Yang terakhir, kalau menurut Ompong, seorang Anies itu tidak punya nilai jual. Artinya nilai jualnya itu sangat rendah. Kita bisa lihat bagaimana ketika dia dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Itu bukan berdasarkan prestasi yang dimiliki seorang Anies, tapi lebih kepada kegagalan seorang Ahok atau kesalahan Ahok. Itulah yang membuat Anies menang.
pada saat Pilkada DKI Jakarta. Saat beliau diberi kesempatan untuk menjadi gubernur, sama, tidak ada prestasi. Nah, kita bisa melihat bagaimana tingkat kepuasan rakyat Jakarta terhadap Anies jika dibandingkan tingkat kepuasan rakyat Jakarta terhadap Jokowi, sama-sama gubernur ini. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana tingkat kepuasan Anies dan Pak Jokowi saat menjabat sebagai gubernur dan saat maju sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Jadi sangat beda. Ya, tingkat kesulitan Nasdem mencalonkan seorang Anies atau memasarkan seorang Anies dengan tingkat kesulitan Nasdem memasarkan Jokowi saat maju pada pemilihan presiden itu beda. Ya, kita bisa melihat pada saat Nasdem mengajukan Pak Jokowi untuk maju sebagai presiden, ya, itu tingkat kepuasan rakyat Jakarta itu luar biasa, bahkan melebihi daripada 80%. Nanti kita juga akan bahas di mana bedanya Jokowi effect dengan Anies effect saat pencapresan, ya. Lalu yang kedua, Nasdem, ya, akibat mendukung Jokowi 2014, suara Nasdem luar biasa meningkat, bahkan 2 kali, ya, menaiki, ya, tingkatan yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya ada keuntungan mencalonkan Jokowi pada saat 2014 dan 2019. Anies belum apa-apa sudah rugi. Jadi kalau menurut Cak Ompong, mungkinkah Anies akan gagal? Sangat mungkin. Karena tadi tidak ada added value, ya, untuk mencalonkan seorang Anies. Oke, jadi mungkinkah Anies akan gagal? Sangat mungkin. Sampai jumpa lagi.